Hai semuanya, di dunia yang makin ribut, reaktif, dan serba pamer emosi, ada satu sikap yang justru terlihat tenang, rapi, dan berkelas tanpa perlu banyak bicara. Bukan karena dingin, tapi karena tahu kapan harus peduli dan kapan harus melepaskan. Disitulah ajaran Stoik pelan-pelan terasa bukan sekadar filsafat tua, tapi cara hidup yang elegan. Ajaran Stoik menjadi elegan bukan karena ia ingin terlihat pintar atau sok kuat, tapi justru karena ia mengajarkan ketenangan di tengah kekacauan tanpa harus menghakimi dunia. Ketika banyak orang sibuk membuktikan diri lewat suara paling keras, emosi paling meledak, atau opini paling tajam, Stoik mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua itu benar-benar perlu? Di titik ini, keanggunan Stoik mulai terasa. Bukan dalam bentuk gaya hidup mahal atau kata-kata rumit, tapi dalam sikap sederhana menghadapi hidup apa adanya. Elegan di sini bukan soal penampilan luar, melainkan cara bersikap yang tidak berlebihan, tidak reaktif, dan tidak haus pengakuan. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan batin adalah bentuk kekuatan tertinggi, dan orang yang kuat tidak perlu memamerkan kekuatannya setiap waktu. Di kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak pada keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita ingin orang lain bersikap sesuai harapan, situasi berjalan sesuai rencana, dan hasil selalu sesuai usaha. Ketika kenyataan melenceng sedikit saja, emosi langsung naik, kecewa datang dan pikiran jadi kusut. Stoik hadir dengan cara pandang yang sederhana tapi dalam, yaitu membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Disinilah letak keanggunannya, karena orang yang mampu menerima batas kendali diri sendiri justru terlihat matang. Bukan menyerah, tapi tahu di mana energi seharusnya digunakan. Kita diajak untuk fokus pada sikap, nilai, dan respon kita sendiri, bukan pada hal-hal di luar kuasa. Sikap ini membuat hidup terasa lebih ringan tanpa kehilangan makna. Stoik juga mengajarkan bahwa emosi bukan musuh, tapi sesuatu yang perlu dipahami dan diarahkan. Banyak orang salah paham, mengira Stoik itu dingin, kaku, atau mematikan perasaan. Padahal, yang diajarkan adalah tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan. Marah boleh, sedih wajar, kecewa manusiawi. Tapi semua itu tidak harus menentukan siapa kita dan bagaimana kita bertindak. Disinilah elegansi Stoik terasa, karena ia mengajak kita untuk merespon hidup dengan kesadaran, bukan reaksi spontan. Ketika kita mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi, memilih kata sebelum bicara, dan menimbang tindakan sebelum bertindak, hidup terasa lebih tertata tanpa harus kaku. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh perbandingan, Stoik juga mengajarkan tentang kecukupan. Bukan berarti anti-ambisi atau menolak kemajuan, tapi memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki atau diakui orang lain. Banyak kegelisahan lahir karena kita mengukur diri dengan standar luar yang terus berubah. Stoik mengajak kita semua untuk kembali pada nilai internal seperti integritas, kejujuran, dan kebajikan. Ketika seseorang hidup berdasarkan nilai yang diyakininya, ia tidak mudah goyah oleh pujian atau hinaan. Sikap seperti ini memancarkan ketenangan yang sulit ditiru, dan itulah bentuk elegansi yang tidak dibuat-buat. Stoik juga mengajarkan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan hidup. Tidak semua hari akan berjalan mulus, tidak semua rencana berhasil, dan tidak semua orang akan memahami kita. Daripada terus melawan kenyataan, Stoik mengajak kita berdamai dengannya. Bukan pasrah tanpa usaha, tapi menerima fakta lalu bergerak dengan bijak. Penerimaan ini membuat kita tidak terjebak dalam drama berlebihan. Orang yang mampu menerima kenyataan tanpa mengeluh berlebihan seringkali terlihat dewasa dan berkelas. Ia tidak sibuk menyalahkan keadaan, tapi fokus mencari sikap terbaik dalam kondisi yang ada. Sikap ini membuat hidup terasa lebih ringan tanpa kehilangan makna. Keanggunan Stoik juga terlihat dalam cara memandang kesuksesan dan kegagalan. Di mata Stoik, keberhasilan bukan hanya soal hasil, tapi tentang proses dan niat. Kegagalan bukan akhir segalanya, melainkan bagian dari perjalanan. Dengan sudut pandang ini, kita tidak mudah sombong saat berhasil dan tidak hancur saat gagal.
Emosi tetap stabil, langkah tetap tenang, dan arah hidup tetap jelas. Inilah bentuk keseimbangan yang jarang terlihat di dunia yang gemar ekstrim, dan justru disitulah nilai stoik menjadi relevan dan terasa elegan di zaman sekarang. Ajaran stoik menjadi elegan juga karena ia mengajarkan kesederhanaan dalam berpikir. Di tengah banjir informasi, opini, dan tuntutan sosial, stoik mengajak kita semua untuk memilah mana yang benar-benar penting. Tidak semua hal layak dipikirkan terlalu dalam, tidak semua komentar perlu ditanggapi, dan tidak semua masalah harus dibawa ke hati. Kesadaran ini membuat pikiran lebih lapang. Ketika pikiran tidak penuh dengan kebisingan yang tidak perlu, sikap kita pun menjadi lebih tenang. Orang yang tenang seringkali terlihat lebih berwibawa tanpa perlu berusaha keras. Stoik mengajarkan bahwa hidup tidak selalu adil, dan itu bukan masalah pribadi. Banyak orang tersiksa karena merasa dunia tidak memperlakukannya dengan adil, seolah hidup punya kewajiban untuk selalu berpihak. Stoik membongkar ilusi itu dengan jujur. Hidup tidak menjanjikan keadilan, tapi kita bisa memilih untuk bersikap adil dalam tindakan kita sendiri. Dengan menerima kenyataan ini, kita tidak lagi sibuk mengeluh atau merasa menjadi korban. Kita fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini dengan sikap terbaik yang kita miliki. Sikap ini membuat hidup terasa lebih dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Keanggunan stoik juga terlihat dalam cara menghadapi penderitaan. Alih-alih melarikan diri atau menutupi luka dengan kesenangan semu, stoik mengajak kita untuk menatap penderitaan dengan jujur. Bukan untuk meromantisasi rasa sakit, tapi untuk memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman manusia. Ketika kita berhenti melawan rasa sakit secara berlebihan, penderitaan seringkali kehilangan sebagian kekuatannya. Kita menjadi lebih tangguh, bukan karena kebal, tapi karena mampu bertahan tanpa kehilangan arah. Ketangguhan seperti ini terasa sunyi, tidak banyak drama, tapi justru disitulah yang membuatnya elegan. Stoik juga mengajarkan tentang kefanaan, bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Kebahagiaan, kesedihan, kepemilikan, bahkan hidup itu sendiri tidak abadi. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membantu kita hidup lebih bijak. Ketika kita menyadari bahwa waktu terbatas, kita cenderung lebih hati-hati dalam menggunakan energi, emosi, dan perhatian. Kita tidak mudah terseret konflik sepele, tidak terlalu melekat pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja, dan lebih menghargai momen yang sedang dijalani. Sikap ini membuat hidup terasa lebih penuh tanpa harus berlebihan. Dalam hubungan dengan orang lain, stoik mengajarkan empati tanpa kehilangan batas. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pemahaman dan luka masing-masing. Ketika seseorang bersikap menyebalkan, kasar, atau tidak adil, stoik mengajak kita untuk melihatnya sebagai manusia yang juga sedang berjuang, bukan musuh pribadi. Namun empati ini tidak berarti membiarkan diri terus disakiti. Kita tetap bisa menjaga jarak, menetapkan batas, dan melindungi diri tanpa kebencian. Kombinasi empati dan ketegasan inilah yang membuat sikap stoik terlihat matang dan berkelas. Stoik juga menekankan pentingnya kebajikan sebagai pusat hidup. Bukan popularitas, bukan kekayaan, bukan validasi, tapi karakter. Ketika karakter menjadi fondasi, hidup tidak mudah goyah oleh perubahan luar. Kita tidak perlu menjadi sempurna, cukup konsisten berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Perbaikan kecil yang dilakukan terus-menerus seringkali lebih berdampak daripada perubahan besar yang hanya sesaat. Sikap seperti ini membuat hidup terasa stabil dan terarah, dan dari stabilitas itulah muncul keanggunan yang tidak dibuat-buat. Ajaran stoik menjadi elegan karena ia mengajarkan keberanian yang tenang. Keberanian versi stoik bukan teriak paling keras atau melawan segalanya, tapi kemampuan untuk tetap berdiri pada nilai meski tidak populer. Di dunia yang sering memberi hadiah pada sensasi dan reaksi cepat, memilih untuk diam, berpikir, dan bertindak bijak seringkali butuh keberanian lebih besar. Stoik mengajarkan bahwa tidak semua pertarungan perlu dihadapi, dan tidak semua provokasi layak ditanggapi. Keputusan untuk tidak bereaksi seringkali lebih kuat daripada 1000 kata pembelaan. Stoik juga mengajarkan disiplin diri sebagai bentuk penghormatan terhadap hidup.
Disiplin bukan penjara, tapi alat untuk menjaga arah. Ketika kita mampu mengatur keinginan, menunda kepuasan sesaat, dan konsisten pada hal-hal penting, hidup terasa lebih tertata. Disiplin seperti ini tidak terlihat mencolok, tapi dampaknya besar. Orang yang hidup dengan disiplin tenang seringkali terlihat percaya diri tanpa arogan. Ia tidak perlu membuktikan apa-apa, karena ia tahu apa yang sedang dikerjakan dan kemana arahnya. Dalam menghadapi ketakutan, Stoik mengajarkan keberanian untuk menerima kemungkinan terburuk tanpa tenggelam di dalamnya. Kita diajak untuk memikirkan skenario buruk, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk mempersiapkan mental. Ketika kita sudah berdamai dengan kemungkinan kehilangan, kegagalan atau penolakan, ketakutan kehilangan kekuatannya. Kita bergerak bukan karena yakin segalanya akan baik-baik saja, tapi karena siap menghadapi apapun yang terjadi. Kesiapan mental seperti ini membuat langkah terasa lebih ringan dan sikap lebih mantap. Stoik juga mengajarkan rasa syukur yang tenang. Bukan syukur yang dipamerkan, tapi kesadaran sederhana bahwa banyak hal dalam hidup adalah bonus. Nafas hari ini, kesempatan belajar, dan momen kecil bersama orang terdekat seringkali luput dari perhatian, karena kita sibuk mengejar lebih. Stoik mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa cukup seringkali sudah ada di depan mata. Rasa syukur seperti ini membuat hidup terasa utuh tanpa harus selalu menambah sesuatu. Dalam dunia kerja, relasi, dan kehidupan sosial, sikap Stoik membantu kita bersikap profesional tanpa kehilangan sisi manusiawi. Kita belajar menerima kritik tanpa defensif, menerima pujian tanpa mabuk, dan menjalani tanggung jawab tanpa drama. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kita mengevaluasi tanpa menyalahkan diri berlebihan. Ketika berhasil, kita tetap rendah hati. Sikap ini membuat orang lain merasa nyaman, dan kepercayaan tumbuh secara alami. Elegansi Stoik di sini bukan soal citra, tapi konsistensi sikap yang bisa diandalkan. Stoik juga mengajarkan bahwa hidup bukan tentang selalu merasa bahagia, tapi tentang hidup dengan benar. Bahagia datang dan pergi, tapi hidup yang selaras dengan nilai memberikan ketenangan yang lebih tahan lama. Ketika kita tidak menggantungkan hidup pada perasaan sesaat, kita menjadi lebih stabil. Hari buruk tidak menghancurkan kita, dan hari baik tidak membuat kita lupa diri. Keseimbangan ini jarang dibicarakan, tapi sangat terasa ketika dijalani. Ajaran Stoik menjadi elegan karena ia relevan tanpa memaksa. Kita tidak perlu menjadi filsuf atau menghafal kutipan kuno untuk menerapkannya. Cukup dengan kesadaran sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti memilih respon yang lebih tenang, melepaskan hal-hal di luar kendali, dan berpegang pada nilai yang diyakini. Dari kebiasaan kecil inilah, perubahan besar terjadi. Hidup terasa lebih rapi, bukan karena segalanya berfungsi, tapi karena kita tahu cara menyikapi ketidaksempurnaan. Stoik juga membantu kita berdamai dengan diri sendiri. Banyak konflik batin lahir karena kita terlalu keras pada diri, menuntut kesempurnaan, dan membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Stoik mengajarkan penerimaan tanpa memanjakan. Kita menerima diri apa adanya, tapi tetap berusaha menjadi lebih baik. Penerimaan seperti ini membuat kita tidak terus-menerus berperang dengan pikiran sendiri. Ketika batin lebih damai, sikap luar pun ikut tenang. Dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti, Stoik mengajarkan harapan yang realistis. Kita boleh berharap, tapi tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada hasil. Kita melakukan yang terbaik hari ini, lalu melepaskan sisanya. Sikap ini membuat kita lebih hadir di momen sekarang, tanpa terlalu cemas pada hal-hal yang belum terjadi. Kehadiran penuh seperti ini adalah bentuk kemewahan di zaman yang serba tergesa, dan orang yang mampu hadir sepenuhnya seringkali terlihat lebih hidup dan berkelas. Stoik juga mengingatkan bahwa hidup adalah latihan panjang. Tidak ada titik akhir di mana kita tiba-tiba menjadi bijak sepenuhnya. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, gagal, dan memperbaiki diri.
Ketika kita melihat hidup sebagai latihan, kita tidak terlalu keras pada kesalahan dan tidak terlalu puas pada keberhasilan. Semua menjadi bagian dari proses. Sikap ini membuat kita lebih sabar terhadap diri sendiri dan orang lain. Elegansi stoik pada akhirnya terletak pada kejujuran menghadapi hidup. Tidak menyangkal kenyataan, tidak memoles luka berlebihan, dan tidak menjanjikan kebahagiaan instan. Ia menawarkan sesuatu yang lebih tahan lama, yaitu ketenangan yang lahir dari penerimaan, disiplin, dan kebajikan. Ketika kita menjalani hidup dengan sikap seperti ini, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tapi juga lebih manusiawi. Di dunia yang sering mengagungkan citra, kecepatan, dan sensasi, ajaran stoik hadir sebagai pengingat bahwa keanggunan sejati lahir dari ketenangan batin. Bukan tentang siapa yang paling benar, paling keras atau paling terlihat, tapi siapa yang mampu tetap waras, jujur, dan berpegang pada nilai di tengah segala perubahan. Ketika kita memilih jalan ini, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi terasa lebih utuh. Dan disitulah, tanpa banyak kata, ajaran stoik menjadi elegan. Ajaran stoik menjadi elegan karena ia tidak memaksa kita menjadi orang lain. Di dunia yang penuh tuntutan untuk tampil sesuai standar tertentu, stoik justru mengajak kita semua untuk kembali ke diri sendiri, mengenali batas, dan hidup selaras dengan kemampuan serta nilai yang diyakini. Banyak kegelisahan muncul bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita memikul beban yang sebenarnya bukan milik kita. Beban ekspektasi orang lain, standar sosial yang berubah-ubah, dan keinginan untuk selalu terlihat berhasil seringkali membuat hidup terasa sempit. Stoik mengajak kita meletakkan beban itu satu persatu, bukan dengan sikap apatis, tapi dengan kesadaran bahwa tidak semua hal harus dipenuhi untuk bisa hidup layak dan bermakna. Keanggunan stoik juga tampak dalam caranya memandang opini orang lain. Di era media sosial, pendapat orang bisa datang dari mana saja, kapan saja, dan seringkali tanpa diminta. Banyak orang terseret arus penilaian, merasa harus menjelaskan diri, membela pilihan hidup, atau membuktikan bahwa dirinya pantas. Stoik mengajarkan bahwa opini orang lain berada di luar kendali kita. Selama tindakan kita selaras dengan nilai dan tidak merugikan, kita tidak wajib memenuhi semua penilaian. Sikap ini bukan berarti tidak peduli sama sekali, tapi tahu mana yang layak didengar dan mana yang cukup dilewatkan. Ketika kita tidak hidup dari validasi, hidup terasa lebih longgar dan napas terasa lebih lega. Stoik juga membantu kita membangun ketenangan dalam kesendirian. Banyak orang takut sendiri karena kesendirian sering disamakan dengan kesepian. Padahal Stoik mengajarkan bahwa kemampuan untuk nyaman bersama diri sendiri adalah tanda kedewasaan batin. Ketika kita mampu duduk dengan pikiran sendiri tanpa terus mencari distraksi, kita lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dari pengenalan ini lahir kejelasan arah, bukan dari kebisingan luar. Orang yang nyaman dengan kesendirian biasanya tidak mudah goyah oleh tekanan sosial, dan sikap ini memancarkan ketenangan yang sulit dibuat-buat. Dalam menghadapi perubahan hidup, Stoik mengajarkan fleksibilitas tanpa kehilangan prinsip. Hidup selalu berubah, rencana bisa bergeser, dan kondisi bisa berbalik arah. Stoik tidak mengajarkan kita untuk kaku mempertahankan rencana lama, tapi juga tidak larut mengikuti arus tanpa arah. Kita diajak menyesuaikan strategi, bukan nilai. Dengan cara ini, kita bisa tetap bergerak maju tanpa merasa kehilangan diri. Fleksibilitas seperti ini membuat kita lebih adaptif sekaligus stabil, sebuah kombinasi yang jarang tapi sangat berharga. Stoik juga mengajarkan kita untuk berhenti mencari makna hidup di luar, lalu mulai menemukannya dalam cara kita menjalani hari. Makna tidak selalu datang dari pencapaian besar atau pengakuan luas. Seringkali makna hadir dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik dan penuh kesadaran. Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita bekerja dengan jujur, dan cara kita menghadapi kesulitan dengan kepala dingin adalah bentuk makna yang nyata. Ketika makna tidak lagi dicari jauh-jauh, hidup terasa lebih membumi dan tidak melelahkan. Ajaran Stoik menjadi elegan karena ia mengajarkan keheningan sebagai kekuatan. Di dunia yang menilai kecepatan respons dan keaktifan sebagai keunggulan, Stoik mengingatkan bahwa diam juga bisa menjadi pilihan yang bijak. Tidak semua situasi membutuhkan jawaban cepat.
Tidak semua konflik perlu diselesaikan saat itu juga. Kadang, memberi jarak adalah cara terbaik untuk menjaga kejernihan pikiran. Keheningan bukan tanda kalah, tapi ruang untuk memahami. Orang yang mampu diam tanpa gelisah biasanya memiliki kendali diri yang kuat. Stoik juga membantu kita memahami bahwa tidak semua ketidaknyamanan harus dihindari. Banyak orang menghabiskan energi besar untuk menghindari rasa tidak nyaman. Padahal ketidaknyamanan seringkali menjadi pintu pertumbuhan. Stoik mengajarkan kita untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses, bukan musuh yang harus disingkirkan. Dengan cara pandang ini, tantangan tidak lagi terasa sebagai ancaman, tapi sebagai latihan mental. Setiap kali kita bertahan tanpa mengeluh berlebihan, mental kita sedikit demi sedikit menjadi lebih kuat. Dalam urusan emosi, Stoik mengajarkan kejujuran tanpa berlebihan. Kita diajak mengakui apa yang dirasakan, tapi tidak membiarkannya menguasai seluruh identitas. Perasaan datang dan pergi, tapi diri kita lebih luas dari sekedar emosi sesaat. Ketika kita berhenti mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan apa yang sedang dirasakan, kita punya ruang untuk memilih respons yang lebih sehat. Sikap ini membuat kita tidak mudah terseret drama batin, dan hidup terasa lebih stabil. Stoik juga mengajarkan tentang kematian bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Kesadaran akan keterbatasan waktu membuat kita lebih selektif dalam hidup. Kita jadi lebih berhati-hati memilih konflik, lebih bijak memilih prioritas, dan lebih tulus dalam hubungan. Ketika kita sadar bahwa waktu tidak tak terbatas, kita cenderung berhenti menunda hal-hal penting. Hidup tidak lagi ditunda sampai semuanya perfumpulah, tapi dijalani dengan apa yang ada sekarang. Dalam menghadapi kegagalan orang lain, Stoik mengajarkan kita untuk tidak merasa lebih tinggi. Kita diingatkan bahwa setiap orang berada di jalannya masing-masing, dengan tantangan yang tidak selalu terlihat. Ketika seseorang gagal atau berbuat salah, Stoik mengajak kita untuk belajar tanpa merendahkan. Sikap ini membuat relasi lebih sehat dan jauh dari rasa superior. Kerendahan hati seperti ini adalah bentuk elegansi yang tidak berisik, tapi sangat terasa. Stoik juga mengajarkan konsistensi sebagai bentuk kesetiaan pada diri sendiri. Tidak perlu berubah drastis untuk terlihat berkembang. Cukup dengan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Konsistensi seringkali terasa membosankan, tapi justru disitulah kekuatannya. Orang yang konsisten tidak selalu terlihat mencolok, tapi hasilnya nyata dalam jangka panjang. Sikap ini menciptakan rasa percaya diri yang tenang, bukan yang haus pembuktian. Ajaran Stoik menjadi elegan, karena ia tidak menjanjikan hidup bebas masalah, tapi hidup yang lebih siap menghadapi masalah. Banyak ajaran modern menjual ilusi bahwa kebahagiaan berarti bebas dari kesulitan. Stoik justru jujur sejak awal, bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup, dan tugas kita bukan menghapusnya, tapi menghadapinya dengan sikap yang tepat. Kejujuran ini membuat Stoik terasa dewasa dan tidak manipulatif. Kita tidak dijanjikan kenyamanan instan, tapi ketangguhan jangka panjang. Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan identitas dari hasil. Ketika sesuatu gagal, itu tidak otomatis membuat kita gagal sebagai manusia. Ketika sesuatu berhasil, itu tidak membuat kita lebih bernilai dari orang lain. Dengan pemisahan ini, kita tidak mudah terjebak dalam fluktuasi harga diri. Harga diri menjadi lebih stabil karena tidak sepenuhnya bergantung pada hasil luar. Stabilitas ini memberi rasa aman batin yang jarang dimiliki banyak orang. Dalam konflik, Stoik mengajarkan kita untuk mencari kejelasan, bukan kemenangan. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tapi karena ego ingin menang. Stoik mengajak kita bertanya, apa yang benar-benar ingin diselesaikan? Ketika tujuan kita adalah kejelasan dan kebaikan bersama, nada bicara berubah, sikap melunak, dan solusi lebih mudah ditemukan. Sikap ini tidak selalu membuat kita disukai semua orang, tapi membuat kita bisa tidur lebih tenang. Stoik juga mengajarkan bahwa hidup yang baik tidak selalu terlihat menarik dari luar. Hidup yang tertata, tenang, dan penuh kesadaran mungkin tidak selalu viral atau mengundang decak kagum. Tapi dari dalam, hidup seperti ini terasa lebih stabil dan bermakna. Keanggunan Stoik tidak berisik, tidak mencolok, tapi konsisten hadir dalam cara seseorang berpikir, berbicara, dan bertindak.
Ajaran Stoik menjadi elegan karena pada akhirnya ia mengembalikan kendali hidup ke tangan kita sendiri. Bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas sikap. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, memiliki satu area yang bisa dikendalikan adalah anugerah besar. Ketika kita tahu bahwa respon kita adalah milik kita, kita tidak lagi merasa sepenuhnya menjadi korban keadaan. Rasa berdaya ini tidak datang dari dominasi, tapi dari kesadaran. Stoik juga membantu kita melihat hidup sebagai rangkaian pilihan kecil. Hidup tidak ditentukan oleh satu keputusan besar saja, tapi oleh kebiasaan sehari-hari. Cara kita bangun pagi, cara kita berbicara pada orang lain, dan cara kita merespon hal-hal kecil membentuk kualitas hidup secara keseluruhan. Stoik mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali lahir dari perhatian pada hal-hal kecil. Kesadaran ini membuat kita lebih teliti dan tidak meremehkan detail. Dalam menghadapi ketidakpastian masa depan, Stoik mengajarkan keberanian untuk hidup sekarang. Bukan hidup sembrono, tapi hadir sepenuhnya di momen yang sedang dijalani. Ketika pikiran tidak terus-menerus melompat ke masa depan atau terjebak di masa lalu, hidup terasa lebih nyata. Kehadiran seperti ini jarang, tapi sangat berharga. Orang yang hadir sepenuhnya seringkali memancarkan ketenangan yang menular. Stoik juga mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dipahami sepenuhnya untuk bisa diterima. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak punya jawaban jelas. Daripada terus memaksa mencari penjelasan, Stoik mengajak kita untuk menerima keterbatasan pengetahuan. Penerimaan ini bukan tanda kelemahan, tapi kedewasaan intelektual. Kita berhenti berpura-pura tahu segalanya, dan dari situ muncul kerendahan hati. Pada akhirnya, ajaran Stoik menjadi elegan karena ia membentuk manusia yang utuh. Bukan manusia yang selalu bahagia, tapi manusia yang sadar, bertanggung jawab, dan jujur pada diri sendiri. Elegansi ini tidak datang dari teori semata, tapi dari latihan hidup sehari-hari. Ketika kita memilih untuk hidup dengan kesadaran, disiplin, dan kebajikan, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi terasa lebih selaras. Di dunia yang sering mengagungkan tampilan luar, Stoik mengingatkan bahwa keanggunan sejati lahir dari dalam, dari pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan sikap yang konsisten. Ketika kita hidup dengan cara ini, kita tidak hanya bertahan, tapi benar-benar hidup. Dan tanpa perlu banyak bicara, ajaran Stoik pun terus membuktikan dirinya sebagai cara hidup yang tenang, dewasa, dan elegan. Ajaran Stoik menjadi elegan karena ia membentuk cara pandang yang dewasa terhadap kebahagiaan. Banyak orang mengejar bahagia seolah itu tujuan akhir yang harus diraih secepat mungkin. Ketika bahagia tidak datang, hidup terasa gagal. Stoik mematahkan pola pikir ini dengan halus. Kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dikejar mati-matian, tapi efek samping dari hidup yang dijalani dengan benar. Ketika kita fokus pada sikap, nilai, dan tindakan yang selaras, rasa tenang muncul dengan sendirinya. Dari ketenangan itulah kebahagiaan hadir, bukan sebagai ledakan emosi, tapi sebagai rasa cukup yang stabil. Stoik juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu melekat pada identitas buatan. Banyak orang terjebak pada label, jabatan, status, atau citra yang dibangun di hadapan orang lain. Ketika identitas itu terguncang, diri ikut runtuh. Stoik mengingatkan bahwa semua peran bersifat sementara. Kita bisa menjalani peran dengan baik tanpa menjadikannya inti harga diri. Dengan kesadaran ini, kita tidak mudah panik ketika posisi berubah atau pengakuan berkurang. Kita tetap berdiri sebagai manusia yang utuh, bukan sekedar fungsi sosial. Dalam menghadapi konflik batin, Stoik mengajarkan dialog internal yang jujur, bukan menghibur diri secara palsu, tapi berbicara pada diri dengan logika dan empati. Ketika pikiran mulai berlebihan, Stoik mengajak kita bertanya, apakah pikiran ini berdasarkan fakta atau asumsi? Pertanyaan sederhana ini seringkali cukup untuk meredakan kecemasan. Kita belajar menjadi penonton bagi pikiran sendiri, bukan budaknya. Dari jarak inilah kejernihan muncul. Stoik juga mengajarkan keberanian untuk hidup biasa. Di dunia yang mengagungkan pencapaian luar biasa, hidup biasa sering dianggap kurang. Padahal, hidup biasa yang dijalani dengan kesadaran, tanggung jawab, dan ketenangan adalah pencapaian besar. Bangun pagi dengan niat baik, bekerja dengan jujur, dan pulang tanpa membawa kebencian adalah bentuk keberhasilan yang jarang disorot.
Stoik mengangkat nilai hidup sederhana tanpa merendahkannya. Keanggunan Stoik juga terlihat dalam cara kita memperlakukan waktu. Waktu tidak diperlakukan sebagai musuh yang harus dikejar, tapi sebagai ruang yang harus diisi dengan bijak. Kita belajar mengatakan cukup, berhenti ketika lelah, dan melambat tanpa rasa bersalah. Ketika waktu tidak lagi dikejar dengan panik, hidup terasa lebih terkendali. Kita tidak merasa tertinggal, karena kita tahu sedang berjalan di jalur sendiri. Ajaran Stoik menjadi elegan karena ia menumbuhkan keteguhan tanpa kekerasan. Banyak orang mengira ketegasan harus disertai nada tinggi atau sikap keras. Stoik menunjukkan bahwa ketegasan sejati lahir dari kejelasan nilai. Ketika kita tahu apa yang kita pegang, kita tidak perlu bersikap agresif untuk mempertahankannya. Cukup dengan konsistensi dan ketenangan, batas akan terlihat dengan sendirinya. Keteguhan yang tenang seringkali lebih dihormati daripada sikap yang penuh tekanan. Stoik juga mengajarkan kita untuk tidak menghindari kenyataan pahit. Hidup tidak selalu menyenangkan, dan tidak semua hal bisa diperbaiki. Stoik mengajak kita menatap kenyataan tanpa ilusi, lalu bertanya, sikap apa yang paling tepat sekarang? Dengan cara ini, kita tidak membuang energi untuk menolak fakta, tapi menggunakannya untuk bertindak bijak. Sikap ini membuat kita lebih tahan banting tanpa menjadi pahit. Dalam relasi, Stoik mengajarkan cinta yang tidak posesif. Kita diajak untuk mencintai tanpa mengikat, peduli tanpa menguasai. Kita memahami bahwa orang lain memiliki kehendak dan jalan sendiri. Ketika kita tidak mencoba mengontrol orang lain, hubungan menjadi lebih sehat. Kehilangan tetap mungkin terjadi, tapi kita tidak hancur karena sejak awal tidak menggenggam terlalu erat. Cinta seperti ini terasa dewasa dan penuh hormat. Stoik juga mengajarkan kita menghadapi rasa bersalah dengan proporsional. Kesalahan tidak diabaikan, tapi juga tidak dijadikan alat untuk menghukum diri tanpa akhir. Kita belajar mengakui kesalahan, memperbaiki jika bisa, lalu melanjutkan hidup. Dengan cara ini, rasa bersalah menjadi alat pembelajaran, bukan beban berkepanjangan. Sikap ini membuat kita bertumbuh tanpa terjebak di masa lalu. Keanggunan Stoik tampak dalam kesederhanaan tujuan hidup. Kita tidak perlu memiliki rencana hidup yang spektakuler untuk hidup bermakna. Cukup dengan niat menjalani hari dengan jujur dan bertanggung jawab. Ketika tujuan hidup tidak dibebani ambisi berlebihan, langkah terasa lebih ringan. Kita tetap bergerak maju tanpa kehilangan keseimbangan. Stoik juga mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Ada kalanya melepaskan justru bentuk kemenangan tertinggi. Melepaskan perdebatan yang tidak perlu, melepaskan dendam, dan melepaskan keinginan untuk selalu benar. Dengan melepaskan, kita menghemat energi untuk hal-hal yang lebih penting. Sikap ini membuat hidup terasa lebih lapang dan tidak penuh gesekan.